Mungkin tak semua orang percaya dengan pengalamanku ini, karena aku pun masih tak menyangka dengan apa yang aku alami malam itu. Namaku Jarod. Aku bekerja di salah satu kebun binatang. Kebun binatang selalu jadi tempat yang ramai jika akhir pekan. Bukan hanya keluarga, banyak juga anak sekolah atau mahasiswa yang datang ke sana untuk melihat berbagai macam binatang di tengah kota ini. Mungkin itu yang membuat suasana kebun binatang ini jadi berbeda. Namun, pernahkah kamu bayangkan kebun binatang ini di malam hari? Katanya sih, dulu sebelum menjadi kebun binatang, tempat ini adalah tempat di mana para penjajah saat itu, Belanda, menyembunyikan jawara-jawara yang berbahaya pada zamannya. Entah hanya mitos atau memang begitu kenyataannya. Yang jelas, hal itu membuat satu cerita, satu mitos, di mana di setiap malam Jumat, kadang sering muncul penampakan sosok tinggi besar yang mereka sebut si Jangkung Barat. Entah kenapa mereka menamakan sosok itu si Jangkung Barat. Namun selama 6 bulan aku bekerja di sini, aku belum pernah melihat sosok tersebut, yang katanya tak sembarang orang bisa melihat. Lagi pula, untuk apa juga melihat yang seperti itu? Aku bekerja di bagian kantor kebun binatang ini, di mana setelah yang lain pulang, biasanya aku yang paling terakhir, karena harus mendata keuangan di setiap harinya. Sampailah pada hari itu, aku ingat, hari itu adalah hari Kamis. Sore itu aku mengajak temanku untuk segera pulang, jam 3 sore, di mana waktu kebun binatang ini akan tutup. Balik yuk. Capek juga nih. Tapi bentar-bentar. Ini kan malam Jumat nih, ya kan? Mau cobain pulang agak malam gak? Atau agak sore lah, habis maghrib. Siapa tahu lihat si Jangkung Barat itu. Gimana? Begitu candaanku pada teman-temanku yang sedang bersiap-siap pulang. Kami pun tertawa-tawa, hingga akhirnya satu persatu kami pun pulang. Tempat tinggalku tidak jauh dari kebun binatang ini, ya mungkin hanya sekitar 15-20 menit aku bisa sampai di rumah. Singkat cerita, sesampainya di rumah sore itu, aku merebahkan badanku sambil bersantai menonton koleksi DVD favoritku. Kebetulan, film horor adalah salah satu film favoritku. Aku pun larut dan keasikan menonton DVD. Hingga ketika melihat handphone, aku lupa untuk mencas handphoneku yang tinggal 1% lagi itu. Di mana nih casannya? Perasaan tadi udah dimasukin ke tas deh.
Ketinggalan segala nih kayaknya nih. Aku baru ingat, charger yang masih di dalam laci tempat kerjaku belum aku bawa dan belum aku pindahkan ke tas. Jadi chargerku ketinggalan di kantorku itu. Mana lagi? Akhirnya aku pun bergegas mengambil motorku untuk kembali pergi ke tempat kerjaku itu. Kulihat hari sudah gelap dan malam. Kira-kira saat itu jam 8:30, hampir ke jam 9 malam. Tak lama, aku pun sampai di tempat kerjaku itu. Sebenarnya aku sempat ragu dan agak sedikit takut dengan berbagai sugesti yang ada. Takut untuk masuk sendiri ke dalam kebun binatang, yang dimana suara-suara dari binatang di malam hari itu saja sudah membuat bulu kuduku berdiri. Namun akhirnya aku tetap memberanikan diri masuk ke dalam sendirian. Perlahan aku jalan menuju ke pagar. Dan loh, kok gak dikunci sih? Aku pun masuk dan memanggil Pak Satpam yang seharusnya mengunci pagar itu. Tapi ketika itu tidak ada di posnya. Pak, ini kok gak digembok, Pak? Pak? Tak ada yang menjawab. Mana sih Satpam? Aku pun terus jalan menuju ruangan di mana aku harus melewati kandang-kandang binatang yang suaranya membuatku ketakutan. Apalagi suara monyet-monyet kecil yang berisik. Dan sekarang aku harus melewati kandang mereka di malam hari pula. Berisik banget sih ini monyet-monyet. Aku pun semakin dekat dengan ruangan aku bekerja. Dan ternyata kulihat Bapak Satpam itu ada di situ. Entah sedang apa. Dia hanya berdiri membelakangiku dan menatap ke arah ruanganku. Kontan aku bertanya, Bapak ada di sini ternyata. Itu belum digembok depannya, Pak, pagernya. Nanti gimana kalau ada yang masuk? Pak mau kemana? Loh, Pak, kok lari sih? Pak, woi, Pak. Aneh, Pak Satpam itu tiba-tiba lari saat kupanggil. Pak, woi. Aku pun jalan untuk menyusulnya. Hingga akhirnya di satu belokan, di pojokannya itu aku lihat ada yang bersembunyi. Iya, seperti berjongkok, entah atau berdiri. Yang jelas tidak begitu terlihat karena gelap. Tapi itu seseorang. Pak, kenapa malah lari? Malah sembunyi lagi. Udah gak digembok tadi depan, sekarang malah kayak gini.
Saya laporin ke atasan ya. Bapak kerjanya nggak benar. Pak, dengar saya nggak? Aku pun berjalan mendekatinya lagi dan... Astaga! Tiba-tiba saja sosok yang kupikir satpam itu kini mulai bangkit dari jongkoknya dan perlahan mulai berdiri. Sangat tinggi. Matanya merah menatapku seakan dia marah kepada aku. Rambutnya gondrong memakai ikat kepala dan pangsi hitam. Dan sekujur tubuhnya hitam gosok seperti terbakar. Dia menggeram sangat menyeramkan. Seketika itu juga menyeruak bau yang sangat busuk, seperti bau anyir ditambah bau gosong yang sangat menyengat. Dan tiba-tiba dia mulai melangkah maju. Panik aku langsung berlari sekuat tenaga. Sosok itu mengejarku. Saat itu juga suara binatang-binatang malam itu berbunyi seakan ketakutan. Sosok tinggi besar memakai baju pangsi itu terus berlari mengejarku. Aku masih berlari sambil teriak ketakutan. Tolong! Aku berusaha keluar tapi aku sepertinya hanya berputar-putar saja di dalam kebun binatang itu. Sosok tinggi besar itu kini seperti menggapai-gapai badanku dengan tangannya yang sangat menyeramkan. Kulitnya terlihat terbakar, hitam dan sebagian terlihat juga mengelupas daging-daging dari tangannya itu. Aku berdoa di dalam hati. Sosok jawara dengan wajah terbakar itu masih mengira marah mengejarku. Hingga akhirnya aku menemukan gerbang keluar dan... Aku kembali keluar. Di depan pagar itu aku disambut warga dan Mas Satpam yang ternyata dari tadi ada di sana. Mas Satpam itu pun bertanya padaku. Katanya dia melihatku masuk sendirian, padahal pagarnya sudah ia kunci. Satpam itu pun menjelaskan padaku jangan masuk ke dalam kebun binatang ini malam hari, apalagi di saat malam Jumat. Karena hari itu hari di mana si Jangkung Barat datang ke tempat itu. Ya Tuhan, berarti yang tadi kulihat dan mengejarku adalah sosok yang sering warga ini ceritakan. Dia adalah jawara di zaman Belanda yang mati dibakar. Badannya tinggi dan besar. Aku diam. Aku melamun sambil menepuk pipiku dengan keras. Apakah semua ini benar-benar terjadi atau hanya hayalatku saja? Aku baru ingat, sore tadi aku sompra mengucapkan, siapa tahu aku ketemu dengan si Jangkung Barat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang membuat dia menampakkan diri padaku, seakan merasa tertantang. Aku juga lupa mengucapkan permisi saat aku masuk ke dalam kebun binatang itu di malam hari. Atas apapun yang terjadi padaku, jangan pernah sekalipun, dimanapun itu, kamu lupa untuk mengucapkan permisi. Dimanapun itu, dimanapun.